Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmayanti, NIM 2119036, kelas PAI 5A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Kaila Saparina MPD. Di video ini kita akan membahas bersama-sama mengenai Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa yakni pengganti, pemimpin, dan ar-rasyidin berarti mereka yang mendapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang mendapat petunjuk sebagai pengganti yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan seorang anak dari Abu Quhafah dan Ummu Khair yang lahir pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan sifat keberaniannya, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Dan ia juga seorang yang penyabar, rendah hati, zuhud, dan tawakal. Abu Bakar memiliki gelar As-Siddiq yang artinya dapat dipercaya, dan ia tergolong ke dalam as-sabiqunal awalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Ia menjadi khalifah selama 2 tahun, yaitu pada tahun 633 sampai 634 Masehi. Beliau diangkat menjadi khalifah melalui kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Beberapa prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, pengiriman pasukan di bawah pimpinan Usamah ke Romawi. Yang kedua, memberantas pembangkangan terhadap zakat. Yang ketiga, pengumpulan Al-Quran. Yang keempat, memerangi nabi palsu. Yang kelima, kekuasaan bersifat selektif, legislatif, eksekutif, yudikatif, serta hukum dipegang langsung oleh khalifah. Yang keenam, melakukan perluasan wilayah ke daerah Irak dan Syria. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar memiliki gelar yaitu Al-Faruq, artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan. Umar bin Khattab merupakan orang yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki pola hidup yang sederhana, sangat tegas dalam urusan agama, jarang tersenyum, dan memiliki wibawa yang sangat besar. Umar diangkat menjadi khalifah yaitu karena wasiat dari khalifah sebelumnya. Ia memerintah selama 10 tahun. Beberapa prestasi Umar bin Khattab. Yang pertama, melakukan perluasan wilayah dakwah Islam yang dikenal dengan Futuhat al-Islamiyah. Yang kedua, mengatur administrasi dan keuangan pemerintah, yakni membentuk Baitul Mal. Yang ketiga, membentuk Dewan Pemilihan Khalifah. Yang keempat, menetapkan kalender Hijriah. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang diberitakan sebagai penghuni surga. Utsman memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan terhormat. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun, dimulai pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Utsman diangkat melalui pemilihan khalifah yang telah dibentuk pada masa Umar bin Khattab. Beberapa prestasi Utsman bin Affan. Yang pertama, melakukan kodifikasi Mushaf Al-Quran. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, perluasan wilayah dakwah Islam. Yang keempat,
pembentukan angkatan laut dengan tujuan angkatan lautlah yang akan melanjutkan misi dakwah Islam. Khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang diberitakan masuk Islam. Ali menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun. Dia diangkat sebagai khalifah dengan mengalami berbagai intrik yang sangat luar biasa. Berikut beberapa prestasi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, mengganti para pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan ilmu pengetahuan dan nahwu. Yang keempat, membangun kota Kufah. Nah, itu dia pemaparan tentang Khulafaur Rasyidin. Semoga dengan mempelajari materi ini, Ananda semua bisa meneladani kepemimpinan 4 sahabat Nabi ini. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.